Selamat datang di acara yang baru ini. Acara ini judulnya atau temanya adalah Little Big. Apa itu Little Big? Little Biggest. Walaupun kita kecil, kita pasti bisa menjadi besar. Banyak orang meremehkan kita, anak-anak kecil, nggak ada apa-apanya. Nggak tahu ya kalau Tuhan itu sangat sayang kepada kita, anak-anak kecil, anak-anak yang imut-imut seperti kalian semua. Nih bayangkan, di Alkitab itu Tuhan marah sekali kepada orang yang menyesatkan, yang mengajar nggak baik kepada anak-anak. Muncul firman Tuhan, kalau ada nih yang menyesatkan anak-anak kecil ini, kiranya batu kilangan dikalungkan padanya dan dibuang ke laut. Itu artinya bahwa anak-anak itu spesial di mata Tuhan, penting di mata Tuhan, sehingga Tuhan keluarkan kata-kata itu atau firman itu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tokoh yang menjadi perhatian dunia. Kok dunia, Kak? Iya, karena dari tokoh ini muncul bangsa-bangsa. Nah, kasih clue ya, para Little Biggest nih. Clue-nya adalah tokoh ini awalnya pakai huruf A. Bukan Adam. Yang kedua hurufnya B. Tadi A, ada B, apa ya? Bukan Abednego, bukan. Tapi ada A, ada B, ada R. Yeay, kalian pintar bisa menebak. Abraham. Betul sekali. Kali ini kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa tentang Abraham. Tapi kita akan belajarnya berbeda. Nanti kakak akan tunjukkan fakta-faktanya. Abraham itu tinggal di mana, berjalan kemana, dan sebagainya. Pokoknya nih, selama beberapa menit ke depan kita akan asik. Sebelum kita lanjut, kakak mau mengajak kalian semua untuk berdoa. Karena kita mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan mencerahkan kita, memberikan ilham dan memberkati kita. Setuju? Yang setuju katakan amin. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan belajar tokoh Alkitab yaitu tentang Abraham. Berkati kami semua agar kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Wow, Abraham itu adalah tokoh yang luar biasa karena dari dia muncul bangsa-bangsa. Tapi tahu gak kalian, sebelum namanya Abraham, dia bernama Abram. Tahu gak apa artinya Abram? Bapak yang luhur. Wow, keren. Abram ini punya istri namanya Sarai. Nah, jadi Abram punya istri namanya Sarai. Ya kan? Sarai itu tahu nggak apa artinya? Tuan putriku. Wih, jadi Abram yang artinya bapak yang luhur menikah dengan Sarai yang artinya tuan putriku. Selama mereka menikah puluhan tahun, Abram gak punya keturunan. Pastinya Abram sedih dan juga Sarah sedih. Di masa tuanya nih, aku sudah tua seperti ini, tapi belum punya anak dari dirimu, Sarai. Sarah juga pasti, mohon maaf tuanku, kalau aku belum bisa memberikan keturunan bagimu. Hal ini menjadi sebuah, dalam tanda petik zaman itu nih, menjadi sebuah aib atau malu rasanya kalau seorang istri tidak bisa memberi keturunan pada suaminya. Wah, kalau lihat saudaranya nih, Nahor, saudaranya Abram punya anak. Haran, saudaranya Abraham punya anak. Lot itu anaknya Haran. Wah, firman Tuhan berkata ketika Abram masih tinggal di Ur Kasdim. Abram, keluarlah dari sanak saudaramu, dari negerimu,
ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Wih, Tuhan berfirman kepada Abram untuk keluar dari Ur Kasdim. Dan benar, Abram mengikuti dan mengatakan kepada kepada Terah, papanya, untuk keluar dari sini. Wah, ketika Haran mati, saudaranya Abram, Lot keponakannya Abram ikut keluar dari Ur Kasdim dan mereka menetap di Haran. Tuhan menginginkan Abram bukan hanya keluar dari Ur Kasdim sampai di Haran, tapi dia juga harus keluar untuk ke Kanaan. Adik-adik, beberapa tahun tinggal di Haran, Abram ambil keputusan bahwa dia harus terus lanjut, tidak berhenti di Haran setelah dia keluar dari Ur Kasdim. Kalian bingung ya, kenapa ada 2 nama Haran? Haran yang pertama adalah saudaranya Abram, saudara laki-lakinya yang punya anak Lot, makanya Lot disebut keponakannya Abram. Keluar dari Ur Kasdim ke sebuah tempat, tempatnya juga sama namanya seperti saudaranya Abram, yaitu Haran. Nah, sampai di Haran itu Abram juga minta izin untuk keluar dari Terah, Nahor, dan keluarga besarnya untuk melanjutkan keluar dari Haran. Wah, luar biasa. Tibalah mereka di Kanaan. Adik-adik tahu nggak? Pernikahan Sarai dan juga Abram tidak menghasilkan keturunan. Puluhan tahun mereka menikah, nggak punya satu keturunan pun. Ini merupakan aib, malu. Istri nggak bisa kasih anak kepada suami. Waduh, tapi Abram itu tetap setia di masa tuanya pun. Walaupun kau tidak bisa memberikan kepadaku anak, Sarai, aku tak mencintaimu. Terima kasih Tuanku. Mohon maaf kalau aku tidak bisa memberikan anak kepadamu. Tapi Abram terhibur oleh firman Tuhan yang berkata bahwa dia kelak akan mempunyai keturunan dari Sarai. Firman itu diberitakan kepada Abram ketika Abram usianya 75 tahun. Udah tua belum adik-adik? Pasti udah tua. Sudah tua. Sarai pun udah tua. Mereka beda 10 tahun. Berarti kalau Abram usianya 75 tahun, Sarai usianya berapa? Ya, betul sekali, 65. Firman Tuhan yang diterima oleh Abram bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarai harus menanti lama. Tahun demi tahun gak ada perubahan. Perutnya Sarai tetap kempes, tetap kecil, gak hamil. Sampai-sampai Sarah punya ide. Tuanku, karena aku gak punya anak, mungkin lebih baik ku hampiri aja hambaku ini, Hagar. Abram disuruh menghampiri hambanya Sarai, itu Hagar, orang Mesir. Dan betul, orang Mesir itu dihampiri oleh Abram. Dan orang Mesir itu Hagar memiliki anak namanya Ismail. Atau Ismael. Ya kan? Alkitab menulis Ismael. Artinya Allah mendengar. Adik-adik, Ismail tumbuh besar dan Sarah belum juga hamil.
ketika mereka menantikan kehadiran anak melalui Sarai, ada 3 malaikat yang datang menjumpai Abram di kemahnya. Wow, keren. Malaikat ini membuat Abram takjub dan Abram sujud menyembah. Berarti ini bukan sembarang malaikat. Ini pasti malaikat Tuhan. Dan malaikat ini berkata kepada Abraham, "Tahun depan aku akan datang kepadamu. Dan pasti kau akan punya seorang bayi." Di masa tua ini muncul, 3 orang ini muncul menjumpai Abraham ketika Abraham usianya udah 99 tahun. Dan Sarai udah 89 tahun. Ketika Sarai mendengar bahwa ada malaikat yang berkata 3 orang itu datang pada Abram dan bilang, "Tahun depan Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak." Sarah ketawa. Ih, ini kok ketawa ya? Iya, karena mungkin Sarah merasa lucu. Udah tua, udah gak bisa ngapa-ngapain. Masa sih gendong anak dan memberi susu pada anak? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Abram bahwa dia akan memberikan seorang keturunan dari Sarai isinya. Malaikat Tuhan menegur, "Mengapa kau tertawa?" "Enggak, aku enggak ketawa." Masa Tuhan dibohongin? Tuhan tahu bahwa Sarai ketawa. Ternyata benar perkataan 3 orang itu yang datang kepada Abraham. Dan ternyata tahun depan betul Sarah menggendong anak. Dan anaknya itu diberi nama Ishak. Iya. Artinya apa? Tertawa. Ishak menjadi anak kebanggaan yang membuat Sarah tertawa. Yang pertama tertawa karena dia bahagia. Di masa tuanya Tuhan masih mempercayakan seorang anak untuk dilahirkan olehnya dari Abraham. Wow, keren. Ishak lahir menjadi penghiburan di masa tua Sarah dan Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan datangnya Ishak, Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, bapak dari banyak bangsa. Sarai menjadi Sarah. Sarai itu artinya tuan putriku. Tapi ketika menjadi Sarah, tuanku, tuan putri. Luar biasa. Sarah menjadi ibu dari banyak bangsa. Demikian juga Abram menjadi Abraham, bapak dari banyak bangsa. Adik-adik, Ur Kasdim itu di mana? Ur Kasdim itu asalnya sekarang di Irak. Di sini nih. Dari sini nih Ur Kasdim muter. Abram muter sampai di Haran nih. Sampai di Haran. Wah, dari Haran nggak menetap lama di situ, dia turun ke bawah. Nih, di sini nih, di Kanaan. Disitulah Tuhan ingin Abram tinggal karena Kanaan akan menjadi milik pusaka keturunannya. Luar biasa, bapak dari bangsa-bangsa ini menjadi bapak orang beriman karena kekuatan hatinya ketika Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Ishak yang dinantikan diminta oleh Tuhan. Tapi Abram tidak menawar-nawar. Walaupun dengan berat hati, Kalau itu yang kau inginkan untuk aku persembahkan kepadamu, aku akan berikan ini. Aku tahu kau yang meminta. Aku harus taat padamu. Wih, keren. Abram dengan kekuatan hatinya, dengan imannya kepada Tuhan Adonai, kepada Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu belum ada Israel, pada Tuhannya. Dia mau mempersembahkan Ishak. Ishak dipersembahkan di Bukit Moria. Adik-adik tahu? Ishak harus berjalan 3 hari untuk menuju ke bukit bersama dengan Abraham dan 2 orang bujangnya. Wah, sampai di Bukit Moria, Ishak bertanya, Papa, di mana dombanya? Apinya sudah ada, kayunya sudah ada. Di mana korban persembahannya? Abram awalnya tidak menjawab. Dia hanya berkata, Tuhan pasti menyediakan anakku. Mari, ayo terus naik ke atas. sambil membangun mezbah. Pasti dalam hati Ishak bertanya-tanya, mana nih korbannya? Biasanya kalau bapak ini mempersembahkan korban, ada domba yang disembeli dan dibakar. Tapi kali ini kok nggak ada, apinya ada, kayunya ada, korbannya nggak ada. Abraham pun pasti sambil menyusun batu mezbah, dia pun menatap anaknya, anakku akan segera kupersembahkan dan akan mati. Tapi ketegaran, kekuatan dan iman percaya Abraham kepada Allah diuji saat itu. Dan Abraham berkata, Yang menjadi persembahan untuk Tuhan, yaitu kamu, nak. Ishak ketika mendengar itu pasti kaget. Oh, kok aku? Tapi Ishak juga belajar taat. Kalau itu yang diinginkan dan Bapak mau, ya udah ini. Tangannya diikat, dinaikkan ke atas mezbah, hendak dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Itu tidak terjadi. Karena Tuhan ingin melihat kepercayaan atau imannya Abraham. Dan betul Abraham lulus. Gak perlu Ishak menjadi korban. Tuhan datangkan domba untuk menggantikannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada pelajaran penting yang hendak diceritakan oleh firman ini kepada kita untuk kita lakukan. Yang pertama adalah ketaatan. Abram menjadi Abraham karena dia taat kepada Tuhan. Walaupun bapaknya Terah tidak menyembah Allah yang benar, tapi ketika Allah yang benar berkata kepada Abram untuk keluar dari keluarganya, dari negerinya, dia taat. Dia katakan yes, dia keluar. Ketika melihat bahwa segala sesuatunya sepertinya tidak mungkin, anak diminta, dipersembahkan untuk kesenangan Tuhan. Tapi Abram jadi Abraham yang begitu kuat dan tegar, dia mau persembahkan itu. Ketaatan yang tanpa batas. Adik-adik, kalau kita belajar taat kepada Tuhan, kepada mama papa,
Jangan berbantah-bantah. Taat saja. Jangan banyak bertanya, mengapa seperti ini? Kenapa begitu? Tapi lakukan saja. Abraham tidak banyak tanya, Tuhan mengapa kau minta anakku? Dia persembahkan saja. Ketaatan kepada Tuhan itu akan selalu benar. Dan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Abraham disebut juga sahabat Allah. Karena dia mengerti betul apa yang Bapa inginkan. Adik-adik, yuk belajar taat. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan karena kita nggak taat. Ketaatan itu penting. Abraham menjadi Abraham karena ketaatannya. Dia menjadi bapak orang beriman. Dari dialah muncul keturunan-keturunan yang luar biasa. Sampai Tuhan kita Yesus Kristus pun di Injil Matius dia adalah dari Abraham garisnya. Wow, ketaatan akan membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketaatan akan membuat kita menjadi orang-orang menjadi berkat. Bukannya diberkati tapi juga memberkati. Abraham diberkati dan juga memberkati. Lewat keturunannya lahir Sang Mesias, Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kau taat, kakak yakin dan percaya, kau akan diberkati dan kau pun akan memberkati. Yakin? Harus yakin. Harus yakin. Ketaatan ini memang sulit dilakukan, tapi kita harus belajar untuk melakukannya. Dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, belajar untuk taat. Belajar untuk melakukan apa yang benar. Belajar untuk sungguh-sungguh dengar-dengaran pada orang tua kita. Senangkan mama papa dengan ketaatan kita. Senangkan guru di sekolah karena prestasi dan ketaatan kita. Senangkan keluarga kita dengan ketaatan kita. Itu hal luar biasa. Kakak mau kita anak-anak yang walaupun kecil, little, tapi bisa menjadi besar, biggest. Little big, little biggest. Karena kita adalah orang-orang yang belajar taat sama Tuhan. Dan yang kedua, mau memberikan apa yang Tuhan minta. Jadi anak-anak Tuhan itu kalau Tuhan minta kita berikan. Emangnya Tuhan kurang apa kok kau minta? Tuhan memang tidak kurang apa-apa. Segalanya Dia punya. Tapi terkadang Tuhan ingin menguji kita. Kalau kalian kelamaan, keseringan main game. Tuhan minta, jangan banyakkan main game. Tinggalkan gamemu. Belajar lebih baik. Kamu rela nggak tinggalkan gamemu? Kamu rela nggak lepaskan gamemu yang berjam-jam itu menyita waktumu sehingga kamu lupa pada Tuhan? Mau nggak berikan itu? Kau punya kesenangan lain. Kesenangan itu digantikan dengan ketika kau baca firman, kau berdoa, kau belajar sungguh-sungguh taat sama apa-apa. Mau nggak? Itu kelebihan Abraham. Dan itu pun harus menjadi kelebihan kita. Lil big, little biggest. Orang-orang yang dengar program ini, anak-anak yang kecil, yang banyak orang remehkan, tapi bersama dengan Tuhan kita menjadi besar. Kuasa Tuhan ada pada kita. Walaupun little, tapi kita bisa jadi biggest. Amin. Adik-adik, Kakak mau kita semua untuk tahu hal ini. Abraham menjadi Abraham karena ketaatannya. Abraham menjadi Abraham karena dia tidak mau memegang atau mempertahankan apa yang dicintainya. Tuhan minta Ishak, dia berikan.
Hari ini kita belajar ketaatan kepada Tuhan, ketaatan pada orang tua. Ketika Tuhan minta, ayo jangan terlalu banyak main game, tinggalkan gamemu, karena itu akan menghalangi kamu berprestasi, kita tinggalkan. Mau kan? Yang mau dan berjanji seperti itu boleh angkat tangannya. Dua-dua, lipat tangannya. Yuk, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari kisah Abraham yang taat dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga mau seperti itu. Kami mau taat sama Tuhan dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam little biggest. God bless you all. Sampai jumpa di episode berikutnya.